Selamat datang kembali, gue Scar Killer. Kali ini gue akan lanjutkan alur cerita One Piece chapter 1059. Silahkan lo yang belum nonton part sebelumnya bisa klik tautan yang akan muncul di atas. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya gue bisa terus buat video-video baru, oke? Dan sekalian nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video baru gue. Jangan berlama-lama lagi, ayo kita mulai ke alur cerita One Piece chapter 1059. Cover story masih bercerita mengenai pelarian Germa Double Six di Wolcott Island, di mana setelah Caesar Clown menembakkan gas halusinasi, para komandan manis terkena efek dari gas itu, sampai Katakuri dan Open saling bertarung, dan semua yang di situ terkena efek dari gas dari Caesar. Panel berawal dari kapal bajak laut Akagami yang telah mengantar Marco ke Pulau Sphinx, pulau yang sangat berharga bagi Shirohige. Shanks mencoba mengajak Marco untuk bergabung ke dalam bajak lautnya, dan pastinya Marco menolak ajakan tersebut karena Marco merasa sudah tua dan tidak mungkin mengasuh bajak laut yang sudah kuat seperti bajak laut Akagami. Setelah berbincang, Marco pun pergi dan pulang ke Pulau Sphinx. Kejadian sebelumnya di Wano, Luffy kembali bertanya kepada Yamato kenapa dia tidak ingin ikut bersama mereka. Ternyata Yamato masih ingin melindungi Wano Kuni karena bisa saja suatu saat akan ada bajak laut ataupun marinir yang datang untuk mengusik Wano, seperti Admiral Green Bull yang datang untuk mengacak-acak Wano. Jika tidak ada haki Shanks yang besar, mungkin Wano bisa hancur lagi. Dengan alasan itu, Yamato masih ingin menjaga Wano tetap. Dia ingin sekali menjadi bagian dari kru topi jerami Luffy. Luffy pun sepaham dengan Yamato, karena itu akan membebani pikirannya jika Wano diserang lagi. Akhirnya Luffy pun menyerahkan keamanan Wano kepada Yamato. Tetapi Zoro berkata untuk mencari alasan lain, karena Momo punya harga diri tinggi, dia pasti menolak untuk dibantu. Kemudian Marco pun berpamitan untuk pulang karena ada kapal di dekat situ yang akan mengantar Marco. Benar sekali, kapal yang dimaksud adalah kapalnya bajak laut Akagami. Luffy pun berterima kasih karena sudah mau menolongnya di pertarungan puncak melawan Kaido dan mengenang peperangan di Marineford karena Marco sudah menolong Luffy 2 kali. Jinbe pun mengenang kejadian tersebut dan berterima kasih. Marco pun pergi dan merasa bahwa eranya sudah berganti dengan era bajak laut muda seperti Luffy. Panel berganti ke Pulau Amazon Lily, di mana pulau ini sudah diserang terus-terusan oleh bajak laut maupun oleh marinir. Hancock pun merasa capek, tapi di pikirannya hanya ingin menikah dengan Luffy. Beberapa minggu yang lalu, Pulau Amazon Lily diserang oleh Angkatan Laut yang ingin menangkap Hancock, di mana Angkatan Laut mengerahkan senjata baru yaitu cyborg buatan Pegafang bernama Seraphim. Senjata baru pemerintah dunia ini sangatlah kuat. Dia dibuat menyerupai anggota Shichibukai, hanya saja mereka bentuknya masih anak kecil, tetapi kekuatannya sama seperti pasifista, bisa menembakkan laser dan memiliki kekuatan Shichibukai, dan yang menyerang tidak hanya marinir dan Seraphim, tetapi salah satu Yonko yaitu Marshal the Teach atau bajak laut Kurohige juga ikut menyerang. Kurohige datang ke Amazon Lily karena menginginkan buah iblisnya Hancock. Yang menyerang ke sana ada Katarina Devon dan Pasco. Mereka bertiga langsung menerjang ikut berperang. Ketika keadaan sedang chaos, tetapi marinir dan para wakil admiral menahan serangan mereka karena tidak ingin bentrok dengan salah satu Yonko Kurohige. Kurohige pun langsung mengeluarkan kekuatan buah iblis gura-guranya dan membuat gempa yang dahsyat. Panel beralih ke Koby yang berusaha bernegosiasi dengan Hancock. Koby tidak ingin bertarung dengannya, tetapi Hancock tidak mau mengalah dan bersikeras akan terus melawan siapapun yang ingin menangkapnya. Keadaan di Amazon Lily cukup berantakan. Dengan adanya senjata baru Vegapunk, kru Kurohige terlihat dihancurkan oleh salah satu Seraphim dengan kekuatan gabungan dari Mihawk dan DNA ras Lunaria. Karena bentuk Seraphim ini berkulit coklat dan memiliki sayap hitam dan api di atasnya, serta keahlian pedang
dari Mihawk. Kurohige pun terkejut dengan senjata baru ini. Krunya hancur berantakan dan dikalahkan hanya oleh satu Seraphim. Kemudian Seraphim itu menyerang Kurohige hingga gunung di belakangnya terpotong jadi dua. Tetapi Kurohige mampu bertahan dan menyerang balik dengan kekuatan Yami-Yami miliknya dan menggunakan Black Hole untuk menyedot semuanya. Pertarungan Hancock dan Koby sedang berlangsung, di mana semua marinir di situ sudah menjadi batu, dan Koby pun masih sempat mencegah Seraphim Mihawk untuk berhenti menyerang secara brutal karena bisa menghancurkan patung-patung yang terkena serangan dari Hancock. Kemudian Hancock pun tertangkap oleh Kurohige. Dengan Yami-Yami no Mi, kekuatan Hancock dinonaktifkan, tetapi semua sudah menjadi batu kecuali Koby dan Kurohige. Kurohige pun mencekik Hancock dan berencana membunuhnya dan mengambil kekuatan Mero-Mero. Tapi Hancock mengancam bahwa orang yang sudah menjadi batu akan tetap menjadi batu jika dia mati. Kemudian Kurohige bertanya kepada Koby karena mereka memiliki jalan buntu. Untuk Kurohige pun berkata bahwa Koby telah berjasa karena sudah mengusir Ochaku, dan Kurohige pun tidak percaya jika melepaskan Hancock dia akan mengembalikan semua. Tetapi Hancock akan memegang kata-katanya jika mereka pergi dari Pulau Amazon Lily. Dalam perbincangan itu, Kurohige sudah kesal dan ingin langsung membunuh Hancock, dan Koby pun berteriak untuk tidak membunuh Hancock, mengorbankan orang yang menjadi batu. Tetapi dari kejauhan muncullah sang legenda hidup, wakil kapten Raja Bajak Laut Silver Rayleigh. Semua yang ada di peperangan itu terkejut dengan kehadiran Dark King Rayleigh. Sontak semua berhenti dan Rayleigh berkata kepada Hancock untuk mengembalikan semua yang menjadi batu, dan Rayleigh akan memastikan semua penyerang pergi dari pulau ini. Dan akhirnya Kurohige dan marinir pun menyerah karena mereka tahu seberapa overpowernya kakek tua ini. Panel berganti ke waktu sekarang. BTW, peperangan tadi adalah flashback. Pulau Amazon Lily terbelah menjadi dua setelah peperangan tadi. Rayleigh pun membicarakan kalau dia mungkin bisa kalah jika diserang mereka semua karena dia merasa sudah tua dan hanya mengandalkan rumor kekuatannya saja. Di sana ada Saki yang ternyata dia adalah Ratu Amazon Lily sebelum Hancock. Dia juga merasa akan kalah jika bertarung dengan Kurohige. Sekarang Rayleigh pun merasa beruntung tentang itu. Mereka pun merasa aneh kenapa salah satu Seraphim berbentuk seperti Hancock waktu kecil. Setelah peperangan itu, berita mengejutkan di mana Koby sang pahlawan diculik oleh Kurohige dan statusnya kini tidak diketahui keberadaannya. Oke, para pecinta One Piece, untuk chapter 1059 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita One Piece sampai tamat. Jika kalian ingin merequest komik manga atau manga lainnya untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi komik lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.